Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Sota dari Banyoko Channel. Gimana kabar kalian bosku? Semoga selalu baik-baik saja ya bos. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips gimana cara membuat aquascape sebening dan sejernih ini. Mungkin dari kalian masih banyak ya yang mengalami kendala kesusahan dalam membuat aquascape-nya jernih ataupun bening. Nah, tipsnya kayak gimana? Tonton terus videonya sampai habis ya bosku ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen bagi kalian yang baru datang di channel ini. So, tanpa lama-lama langsung saja kita ke videonya. Ya Mas Bro, tips atau kegiatan yang menjadi kunci untuk membuat aquascape kita jernih tidak lain dan tidak bukan adalah maintenance atau menjaga kebersihan dari aquascape kita. Nah, kalau kita merujuk kata maintenance itu adalah bentuk perawatan ya Mas Bro. Jadi perawatan itu, hal yang saya lakukan di aquascape atau di akuarium saya adalah perawatan komplit. Bukan hanya sekedar menguras air, tapi juga mulai membersihkan kaca, ya, kerak-kerak kaca. Kadang juga kalau terlalu banyak cahaya yang masuk, itu bagian-bagian di samping kaca yang di dalam ya, khususnya itu muncul alga yang warnanya coklat-coklat gitu ya, atau kehijauan seperti yang kalian lihat di dalam kapas ini ya Mas Bro ya. Itu kan kelihatan coklat. Itu adalah salah satu efek dari kena cahaya terlalu lama atau kotoran-kotoran yang nempel karena arus dari filter kita ya Mas Bro ya. Itu wajib kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan, walaupun air di dalam aquascape kita itu jernih, tapi akan terkesan kotor Mas Bro, karena ketutup dengan alga yang nempel di dalam kaca-kaca yang ada di akuarium kita. Bagian kedua ya, selain membersihkan kaca-kacanya adalah tidak lupa untuk membersihkan hardscape. Hardscape ini bisa mulai dari bebatuan atau kayu. Cuma ya, kalau di kayu itu yang biasanya kita bersihkan adalah alga rambutnya Mas Bro ya. Kalau sudah muncul alga rambut, maka kita perlu cabut supaya tidak menyebar kemana-mana. Kalau kita biarkan alga rambut ini lama-kelamaan akan merusak keindahan dari aquascape kita Mas Bro. Jadi hal yang pertama kali saya lakukan ketika melakukan maintenance adalah menggosok ya bagian kaca akuariumnya ya, seperti ini Mas Bro. Sebelum kita nanti kuras airnya ya. Jadi kita gosok dulu semua bagian yang ada di dalam, mulai dari kacanya, kemudian dari hardscape-nya. Tidak lupa juga melihat kemungkinan spot-spot mana yang perlu kita sedot nanti yang ada kotoran banyak gitu ya. Selanjutnya tidak lupa juga kita lihat tanaman-tanamannya Mas Bro. Apakah tanamannya perlu di trimming atau tidak? Salah satu contoh tanaman yang perlu di trimming atau dipotong ialah tanaman yang sudah offset dari permukaan air. Jadi kebetulan tanaman saya ini sudah mencapai batas air yang di atas ini Mas Bro ya, sudah mulai menongol gitu ya. Nanti kalau lama-kelamaan dibiarkan yang ada dia akan tembus sampai ke atas Mas Bro gitu. Jadi kita perlu untuk lakukan trimming supaya nanti tunas baru muncul ya, ke depan tuh muncul jadi lebih rindang, lebih warnanya lebih bagus, dan tentunya akan lebih estetik kalau kita lihat Mas Bro ya. Selanjutnya tidak lupa juga ya, langkah terakhir adalah untuk melakukan water changing atau penggantian air. Jadi air yang sudah kita gosok tadi ya di bagian-bagian permukaannya otomatis kan bercampur tuh dengan debu-debu dan alganya. Otomatis nanti kalau kita biarkan saja ya jelas airnya nanti akan keruh Mas Bro ya, dan tentunya kualitas airnya menurun. Makanya kita perlu lakukan penggantian air. Tidak semua air kita perlu ganti ya Mas Bro ya. Dicatat tidak semua air perlu diganti, tapi hanya setengah dari air aquascape kita. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga bakteri baik yang ada di aquascape kita tetap hidup gitu ya. Karena yang membuat air jernih itu salah satunya adalah tugas dari bakteri baik yang ada di aquascape. Nah, selanjutnya kita isi lagi dengan air yang baru menggunakan air tanah atau air PDAM atau air pump yang sudah diendapkan kurang lebih 1-2 hari. Setelah itu jangan lupa juga untuk filternya dimasukkan kembali dan dibersihkan juga ya Mas Bro ya. Dan kita tata ulang kembali, sudah siap untuk diberikan pencahayaan. Nah, pengen tahu hasilnya nanti lihat aja video kali ini Mas Bro.
Demikian Mas Bro tutorial cara membuat aquascape jernih, bening, dan tentunya bagus untuk dilihat ya Mas Bro ya. Cukup mudah untuk dipraktekkan bukan? Nah, semoga kalian juga bisa membuat aquascape di rumah kalian lebih bening ya Mas Bro. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada saran atau tema yang kita perlu bahas ke depan, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyuku Channel.